لا إله إلا الله محمد رسول الله. Benci ini juga ibadah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan kebencian sebagai kesempurnaan iman. Di akhir surat Al-Mujadilah Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Al-ayah, ayat terakhir surat Al-Mujadilah. Kamu wahai Muhammad tidak mungkin menemukan suatu kaum, sekumpulan orang di mana mereka ini benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka bermesra-mesraan, berkasih sayang terhadap atau dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini adalah bapak mereka sendiri, atau anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau karib kerabat mereka sendiri. Orang yang tidak bermesraan, tidak mencintai, tidak berkasih sayang dengan mereka yang memusuhi Allah, itulah orang yang Allah tetapkan keimanan pada dirinya. Mafhumnya bagaimana? Orang kalau mau benar-benar beriman, dia harus membenci semua musuh Allah. Dibenci karena dia memusuhi Allah. Terlepas siapa orang ini. Mau bapak saya, kalau bapak saya musuh Allah, saya benci bapak saya. Mau anak saya, mau saudara saya, mau kaum kerabat saya, kalau dia memusuhi Allah, dia memusuhi Rasulullah, maka dia musuh saya. Jadi benci pun ada aturannya. Kalau salah alamat, gawat. Di ayat yang lain, di surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang indah, yang baik buat kalian pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa yang mesti kita teladani pada sosok Nabi Ibrahim ini? Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Yakni ketika Ibrahim dengan lantangnya, dengan tegasnya dia sampaikan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi selain Allah. Kami nggak senang sama tingkah laku kalian ini. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nyata perseteruan antara kami dengan kalian selamanya. Telah nyata perseteruan, permusuhan dan kebencian antara mereka yang beriman kepada Allah dengan mereka yang beriman kepada selain Allah. Ini ucapan deklarasinya Nabi Ibrahim yang oleh Allah kita disuruh meneladainya. Sampai kapan ini harus dipelihara permusuhan dan kebencian ini? Sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Jadi yang menjadikan mereka itu harus dimusuhi bukan bangsanya, sukunya, warna kulitnya, keluarga negaraannya, bukan. Tapi imannya, akidahnya. Kalau dia menentang Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, maka dialah musuh Allah. Tapi memusuhi tidak sama dengan menzolimi. Zolim nggak boleh. Musuh itu kan di sini. Bukan kemana-mana bawa pentungan, ada orang kafir dipentungi kepalanya. Bukan, itu zolim kalau gitu. Zolim itu. Musuh itu tidak senang, tidak suka dengan kekafirannya. Itu namanya memusuhi, membenci. Wa bada baina wa bainakumul adawah wal baghdha. Al adawah itu permusuhan, al baghdha itu kebencian. Kalau kalian menghalang-halangi manusia untuk merasakan nikmatnya Islam, ya kami lawan. Itu permusuhan namanya. Jadi memang beda dengan konsep hak asasi manusia, beda. Hak asasi manusia itu adalah bagaimana manusia mengabdikan dirinya kepada Allah, bukan bagaimana manusia diperbudak oleh manusia, bukan. Itu tidak memanusiakan manusia namanya. Dan hanya Islam
yang menjadikan manusia itu benar-benar jadi manusia. Jadi selagi mereka tidak menghalang-halangi, tidak ada masalah. Jangan halang-halangi. Dakwah ini harus tersebar ke seluruh penjuru dunia, rahmatan lil alamin. Jangankan buat manusia, buat binatang rahmat, buat tumbuhan rahmat. Kalau nggak ada yang menghalang-halangi, tidak akan ada perang. Kenapa terjadi peperangan? Karena dihalang-halangi. Adapun permusuhan ini sifatnya amal batin. Amal batin ini harus tetap ada selagi sebabnya ada. Dan sebabnya adalah kekufuran itu. Ini termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin. Terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.